kalian semua, semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit, hanya di Nas'art Media. Nyau. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian itu gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nas'art Media. Oh iya teman-teman, Nit pengen promosiin channel kedua kami yang Nas'art Official. Di sana kami membuat video-video pendek atau video short dan kalian akan lebih sering ketemu dengan Teh Poppy. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe. Link kita simpan di deskripsi. Nyau. Seperti biasa, Nit akan menjawab beberapa pertanyaan yang menurut Nit menarik hasil dari hashtag Nit Tanya Dong. Oh ya, sebelum itu sesuai janji, tapi untuk kostum ini nggak enak deh. Lebih baik ganti yang lebih sopan ya. Nah, ini kan enak. Gimana sekarang penampilan Nit udah mirip Nami apa belum? Baiklah, langsung saja kita mulai. Let's check this out. Nyau. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Iqmal Sauki Gias. Hashtag ditanya dong, bagaimana kalau Boboiboy dan teman-teman tidak memiliki kekuatan? Ya kalau Boboiboy dan kawan-kawan tidak memiliki kekuatan super, ya udah mereka paling jadi siswa biasa di bumi sebagai manusia normal. Pertanyaan berikutnya dari Boycraft. Hashtag ditanya dong, kenapa Boboiboy bisa bernafas di stasiun Tapops yang sudah hancur oleh Rataka? Apakah Boboiboy sangat marah sampai dia lupa untuk bernafas? Sebenarnya ini pernah dijelasin sama Nit kalau nggak salah gitu, kalau waktu itu stasiun Tapops tuh punya seperti barrier atau pelindung khusus yang nggak kelihatan yang mencegah oksigen keluar dari stasiun Tapops walaupun si stasiun Tapopsnya itu udah berlubang. Cuman yang menariknya di sini, kalau sampai Boboiboy sampai lupa bernapas itu kayaknya nggak mungkin gitu. Nanti jadinya Boboiboy bakal kayak gini kalau lupa bernapas. Pertanyaan berikutnya dari Usman Hadi. Hashtag ditanya dong, apakah Gopal lebih kuat dari Boboiboy? Semangat bikin video. Terima kasih. Jadi jawabannya adalah Boboiboy jauh lebih kuat dari Gopal. Itu kayak langit sama bumi itu kalau dibandingin. Kalau yang kalian tanyainnya ini Gopal sama Boboiboy, beda kalau kalian nanyanya gini, antara kekuatan Gopal dan kekuatan Boboiboy mana yang lebih kuat? Nih pasti jawab kuasa milik Gopal. Loh kenapa? Padahal kan Boy pengguna 7 kuasa elemental, lebih banyak dan lebih kuat. Tapi pernah nggak kalian ngebayangin sekuat apapun kalian, kalau kekuatan kalian itu dihilangkan atau dilemahkan, pasti tidak akan berguna. Contoh saja pada saat Boboiboy melawan Ejojo. Pada saat itu Ejojo lebih efektif menggunakan kuasa manipulasi molekul, yang dimana Ejojo selalu bisa memperkuat serangan-serangan yang ia miliki dan melemahkan serangan-serangan yang diberikan oleh Boboiboy. Apalagi kalau bahas tahap keduanya, yang dimana si Gopal itu bisa merubah molekul di dalam dirinya menjadi molekul yang lain. Apalagi pada saat mengubah dirinya menjadi berlian, itu akan menjadi salah satu pertahanan terkuat yang dimiliki oleh Gopal. Pertanyaan berikutnya dari Zaidan Prasaja. Hashtag ditanya dong, benarkah Boboiboy kuasa tahap 3 benar-benar ada di monsternya? Itu kan yang di Boboiboy Movie 2 yang dipakai oleh Rataka kan kuasa tahap 3 deh. Berarti udah dikonfirmasi bahwa kuasa tahap 3 itu benar-benar ada. Ah, si Ade mah gimana sih nonton movie-nya? Ditonton sampai beres enggak? Pertanyaan berikutnya dari Haris Fatkuroshi. Hashtag ditanya dong, Ibu Gopal kayak gimana sih? Please jawab Kak Nit. Jujur, Nit juga nggak tahu sebenarnya Ibu Gopal itu kayak gimana, soalnya belum ditampilin. Tapi kalau seandainya mungkin Ibu Gopal tuh kayak gini. Wah, pasti menang banyak nih Angka Kumar. Pertanyaan berikutnya dari Aira Official. Hashtag ditanya dong, kenapa Rataka tidak dikenali banyak alien? Tidak seperti Boboiboy yang terkenal di
di penjuru galaksi. Lambaimu deh, jangan enak sekali ngomong seperti itu. Retaka itu hidup 100 tahun dahulu sebelum Boboiboy lahir. Yang membuat masa kejayaan Retaka itu berada di 100 tahun dahulu. Beda dengan Boboiboy yang terkenal 100 tahun setelahnya. Jadi wajar saja hanya sedikit yang mengenal Retaka. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Nizam. Hashtag ditanya dong, apakah Boboiboy pacaran dengan Yaya? Harus nih tegaskan sekali lagi, dalam cerita animasi Boboiboy itu menceritakan kisah persahabatan antara Boboiboy dan kawan-kawannya yang berpetualang di penjuru galaksi untuk menyelamatkan Power Spera. Jadi tidak ada kisah cinta antara Boboiboy atau Yaya untuk saat ini. Kita kan nggak tahu kalau kesananya ya mungkin Boboiboy kalau sudah dewasa jadi Hokage, nikah sama Yaya, punya anak 2. Itu kok kayak Naruto. Ya intinya untuk saat ini Boboiboy ceritanya masih pada friendship atau kisah pertemanan. Untuk pertanyaan nomor 2-nya maaf gak dijawab ya, soalnya emang sudah perjanjian cuma 1 pertanyaan yang dijawab. Pertanyaan berikutnya dari Cekda. Hashtag ditanya dong, kenapa Mama Zilla bisa bertukar menjadi monster walaupun gak ada Power Spera? Jadi perlu diingat ya, waktu di Boboiboy musim 1-3 itu Power Spera belum terlalu eksis. Jadi rata-rata si karakter yang dimunculkan itu adalah karakter-karakter yang memiliki kuasa ciptaan ataupun bawaan, bukan berasal dari Power Spera. Contohnya ya Mama Zilla. Yang Mama Zilla itu sebenarnya bukan manusia asli dari bumi, melainkan NPC dari game. Jadi ya wajar aja sih Mama Zilla bisa berubah jadi monster, lawang dia kan bukan manusia asli. Yang bahkan si status di gamenya aja dia itu last boss atau bos terakhir. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Isya Bilkisti 7C. Hashtag ditanya dong, apa maksud ayah Boboiboy di The Movie 2? Dengan pertanyaan, biarlah dia berdikari, dia akan bersedia untuk misi yang lagi besar. Jadi maksud ayah Boboiboy itu, Boboiboy sekarang melawan Retaka, salah satu villain terkuat yang ada di animasi Boboiboy. Jadi Retaka itu ibaratnya seorang pembuka dari art baru yang akan mendatangi Boboiboy, yang dimana musuh-musuh kuat akan bermunculan untuk melawan Boboiboy dan kawan-kawan. Jadi yang diharapkan Hamato itu dengan bersedianya Boboiboy melawan orang-orang yang lebih kuat, Boboiboy akan sanggup melawan musuh yang lebih kuat lagi. Kalian harus ingat ya, semesta atau galaksi itu tidak sempit. Retaka hanya satu dari sekian banyak musuh yang sangat kuat. Karena Hamato sudah tahu atau sudah lebih dahulu menjadi superhero dari Boboiboy, jadi Hamato tahu betul bahwa di galaksi itu banyak villain-villain yang sangat kuat. Pertanyaan berikutnya dari Arkana RP. Hashtag ditanya dong, musuh Boboiboy paling kuat itu siapa? Kalau menurut Nit, Retaka adalah musuh terkuat yang sejauh ini dilawan Boboiboy. Kenapa? Karena sangat jarang ada musuh yang bikin Boboiboy itu jadi samsak. Ya walaupun pada akhirnya Boboiboy bisa melampaui Retaka dan bisa walaupun di akhir Boboiboy bisa mengalahkan Retaka dan melampauinya. Pertanyaan berikutnya dari Andra Prasetya. Hashtag ditanya dong, menurut Kak Nit kenapa Kak pas marah kayak suaranya lebih imut, gemoy, pengen ketemu deh. Oh, Nit jadi malu deh, kayak gimana gitu. Nit tuh cuma remaja biasa yang gak terlalu cantik-cantik amat. Ya Nit tuh kayak teman-teman Nit itu kayak Lisa Blackpink, Jennie Blackpink, Rose Blackpink, sama siapa satu lagi? Oh iya, sama Jisoo Blackpink. Ya Nit tuh gak beda-beda jauh sih dari mereka. BTW kalau ngamuk udah minum obat belum? Bercanda. Kok endingnya membagus? Tapi sabar. Kan Nit udah janji, Nit pengen jadi pribadi yang lebih arogan lagi. Maksudnya Nit pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Baiklah, sekian
Sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian itu nggak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nasartpedia. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel kedua kami di Nasart Official. Di sana kalian bisa melihat video-video shorts yang kami buat. Dan bagi kalian yang pengen nanya sesuatu, sertakan hashtag Nitanya dong untuk pertanyaan kalian. Satu pertanyaan untuk satu orang. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigato gozaimasu.